Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kang Tabiin. Hari ini kita akan coba membahas bagaimana caranya menampilkan data dari tabel MySQL. Baik teman sekalian ya, di video ini kita akan coba membuat program dengan bahasa pemrograman PHP yang berfungsi untuk menampilkan data di dalam database MySQL yang diberi nama databasenya adalah Tokalapak, kemudian nama tabelnya produk yang di dalamnya ada 2 buah data. Data ini kita akan coba tampilkan ke dalam website kita atau dalam aplikasi berbasis web kita yang kita buat ya dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Baik, kita langsung menuju ke bagian tag editor ya. Kita buat file baru, tekan Ctrl N, kemudian kita simpan, tekan Ctrl S, kemudian kita kasih nama index.php, kemudian di save. Seperti ini. Kita coba tuliskan struktur HTML-nya, HTML seperti ini strukturnya, kemudian tuliskan judulnya, misalnya di titelnya adalah daftar produk. Kemudian di bagian body kita buat header dengan H2, tuliskan judulnya misalkan daftar produk. Kemudian di bagian setelah H2 kita coba buat sebuah tabel, tuliskan tabel, tekan tab, di enter. Kemudian kita buat baris pertama, tuliskan kita buatkan dulu t-head. Ini t-head ini adalah bagian kepala dari sebuah tabel. Di t-head ini kita coba buat satu baris tr yang di dalamnya ada beberapa kolom. Misalkan kolom pertama ada nomor, kemudian kolom kedua th ada kode produk, kemudian di kolom ketiga ada nama produk, kemudian di kolom keempatnya ada harga, kemudian di kolom kelima kita buat ada stok, di kolom keenamnya kita buat ada aksi. Jadi ada 6 buah kolom. Perlu ketahui di sana datanya ada kode produk, nama produk, harga, dan stok sesuai dengan yang muncul di dalam database tadi. Baik, ini bagian t-head-nya. Kemudian di bagian t-body, tuliskan t-body. Di bagian t-body juga seperti biasa ada. Nah, di bagian ini kita akan coba membuat tabelnya ya. Tabel yang akan menampilkan data tersebut. Caranya adalah coba kita tuliskan dulu, ada tr, ada td, kemudian td-nya ada 6 kali. Sama ada 6 kali. Kemudian, nah udah ada 6 ya, seperti ini. Kita tambahkan di dalam tabelnya, tambahkan tabel border supaya kelihatan dulu. Bordernya misalkan 1, kemudian cell paddingnya misalkan 5 px, kemudian cell spacingnya misalnya 1. Kemudian jangan lupa width-nya juga kita tentukan, misalkan width-nya sama dengan 700 px. Kita coba simpan dulu di save, kemudian kita coba tampilkan di web browser dengan cara tuliskan localhost Tokalapak yang sudah kita buat. Seperti ini datanya ya, ada nomor, kode produk, tapi datanya masih kosong. Kita akan coba untuk menampilkan data dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Bagaimana caranya? Perlu ketahui bahwa yang data itu akan disimpan di bagian t-body ini. Jadi bagian TR sampai garis miring TR ini adalah bagian yang akan menampilkan data kita. Bagaimana caranya? Baik, kita akan coba menggunakan bahasa PHP. Yang pertama kita mencoba untuk mengambil data dari file config PHP yang ini. Kita ambil datanya dengan perintah include config.php. Kemudian setelah itu kita tuliskan sebuah perintah untuk menampilkan data. Kita kasih nama variabel SQL, tuliskan select
bintang from, nama tabelnya adalah produk. Seperti ini ya, ini cara simpelnya. Kemudian setelah itu tuliskan, kita buat sebuah variabel juga namanya result. Variabel result ini digunakan untuk mengaktifkan perintah SQL tadi. MySQL query, perintahnya seperti ini ya, MySQL query dalam kurung dolar koneksi, koma dolar SQL. Seperti ini. Kemudian kita coba buat variabel nomor untuk membuat nomor urut. Seperti ini. Kemudian setelah itu tuliskan perintah while untuk mengambil data array yang ada dalam database itu. While dalam kurung dolar data sama dengan MySQL fetch array. While dolar data MySQL fetch array dalam kurung kita ambil perintah yang tadi itu result. Jadi SQL select bintang from produk result MySQL query connect SQL. Kemudian kita ambil while data MySQL fetch array result. Data ini bisa diganti variabelnya dengan apa saja. Baik, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini harusnya bagian TR ini berada di antara kurung buka Kurawal dengan kurung tutup Kurawal ini. Nah, sekarang agar ini berada di tengah, berarti kurung tutup ini kita hilangkan dulu. Berarti kita harus buat kurung tutupnya di sini. Kurung tutupnya harus dibuat di sebelah sini. Seperti ini ya. Kurung Kurawalnya dibuat di sini, ini bukanya, ini tutupnya. Nah, bagian ini nanti yang akan muncul ya. Nah, untuk menampilkan datanya, kita bisa gunakan tanda tanya sama dengan dolar data. Nama filenya apa? Lihat di sini di database ini. Database kan ada ya, nama filenya. Ada ID produk, kode produk, nama produk, harga. Jadi kode produk dengan kode produk, nama produk seperti itu. Ada kode produk, nama produk, harga, dan stok. Kita buat di sini ya, data. Pertama ada kode produk. Seperti ini. Agar lebih cepat, ini bisa kita blok. Kemudian kita kopikan, simpan di sini. Kita ganti yang pertama kode produk, ini yang ini berarti nama produk. Kemudian ini adalah harga. Oh, yang ini maaf, yang ini adalah kode produk, yang ini nomor. Maaf. Ini nomor yang pertama. Ini kan ada nomor, kode produk, nama produk ya, nomor, kode produk. Kemudian yang ketiganya nama produk. Yang keempatnya ada harga. Yang kelimanya ada stok. Bagian keenam kita coba siapkan untuk link edit. Bisa tuliskan di sini ada edit. Kemudian yang keduanya ada delete. Kita coba save dulu, tampilkan datanya. Ini ya, kita coba refresh. Ini data yang tadi. Jadi bisa kita lihat di database-nya ini sate ayam dan sate kambing. Dengan perintah tadi, maka perintah yang tadi udah save. Nah, kenapa ini nomornya satu semua? Nah, kita tinggal perbaiki saja. Nah, di sini kita nomornya kan 1. 0 sama dengan 1. Nah, kemudian sebelum ditutup harusnya di sini kita tambahkan $0 plus. $0 plus itu sama dengan $0 ditambah 1. Kita coba lihat ya. Seperti ini. Nah, ini ada 1, 2 gitu ya, seperti ini. Gampang sekali teman-teman sekalian ya untuk menampilkan data. Nah, baik teman-teman sekalian, untuk menampilkan data ini, untuk membuktikannya apakah benar data yang ada di sini bisa tampil di sini. Kita coba tambahkan lagi data dari PHP MyAdmin ya. Tambahkan data, misalnya kita buat satu buah data. Misalnya kita buat kode produknya adalah S.003. Kita buat namanya sate sapi. Harganya misalkan 5.000. Kemudian jumlahnya misalkan 120. Kita kirim. Ini di sini kita lihat
sudah muncul 3 ya, ada sate ayam, sate kambing, sate sapi. Apakah benar masuk ke sini? Coba lihat di sini. Kemudian di refresh, nah maka sudah masuk. Sederhana teman-teman sekalian ya untuk membuat program menampilkan data. Tentu saja di sini belum ada, di sini ada edit, ada del. Ini belum aktif karena di program ini atau di video ini kita fokus membahas bagaimana cara menampilkan data saja. Ya, kemudian di bagian bawah biasanya di bagian bawah tabel kita bisa tambahkan sebuah link untuk menambahkan data. Sebagai contoh kita coba sebuah perintah berupa link. Nah, seperti ini tampilannya. Tulisannya tambah data produk. Seperti ini kalau kita coba tampilkan, maka nanti akan muncul sebuah link di bawah ada tambah data produk. Seperti ini ya, sederhana sekali. Nah, untuk menampilkan bagaimana supaya tampilannya lebih bagus, kita bisa sedikit tambahkan CSS. Bisa dengan menggunakan CSS internal ya. Internal CSS dengan menambahkan perintah style. Baik, bagian ini bisa dihilangkan, style, diakhiri dengan garis style. Yang akan kita lihat adalah pertama bagian TH. Bagian TH ini kita bisa rubah dengan memberikan warna dan hurufnya. Tapi pertama kita bisa lakukan tabel dulu. Bagian tabel ini kita coba, ini tabel ya teman-teman sekalian, ini tabel. Tabel ini kita kasih font, misalnya fontnya 12px, kemudian jenis hurufnya Tahoma. Ini contoh saja Tahoma. Dengan perintah ini maka hurufnya akan berubah menjadi Tahoma seperti ini. Tapi hanya yang di tabel saja. Bagaimana kalau supaya daftar produknya juga ikut berubah jadi Tahoma? Berarti yang di sini bukan tabel, yang di sini kita ganti jadi body. Karena body lebih luas ya. Di sini kan DIY dengan body. Jadi kalau dengan body saja, maka hurufnya akan berubah menjadi seperti ini. Daftar produknya juga berbeda. Nah, baik, kemudian kita juga bisa merubah warna daripada tulisan ini. Misalkan tabelnya bagian atasnya TH ya. TH kita coba rubah warnanya dengan background, misalkan backgroundnya dengan menggunakan linear gradient. Linear gradient itu teman-teman itu digunakan untuk menggabungkan warna ya, misalkan warna atasnya marun, warna bawahnya red. Kemudian kasih warna color titik 2 misalnya white. Ini. Nah, kemudian setelah itu kita coba save, kemudian kita coba tampilkan. Nah, bagian atas menjadi seperti ini. Ini teman-teman ya, seperti ini tampilannya. Nah, kemudian di bagian bawah di tab TD juga bisa TD. Kita ganti warnanya, misalkan backgroundnya, misalnya backgroundnya satu warna saja. Kita buat abu-abu muda. Warna colornya tetap hitam, colornya black seperti ini. Kemudian bordernya kita coba buat 0 saja biar kelihatan, tidak usah ada spacing 1. Coba di save teman-teman, seperti ini tampilannya ya, lumayan umum seperti ini ya. Kemudian kita coba untuk membuat kelas untuk edit, delete, dan produk. Caranya kita coba buat kelas, tuliskan titik. Misalnya ada kelas dengan nama tambah. Bisa kita tambahkan padding, misalnya atasnya 5px atau 10px, kemudian pinggirnya 20px atau pixel. Kemudian setelah itu kita kasih backgroundnya misalnya kita bisa tuliskan linear gradient. Misalnya warnanya untuk yang tambah ini warnanya biru, atasnya hitam, bawahnya biru. Tentu saja colornya harus warna putih supaya kelihatan. Kemudian kita juga bisa buat lagi, kopikan saja di bawahnya. Kita buat 2 buah tombol lagi. Yang kedua adalah edit.
Yang ketiganya ada delete. Teman-teman sekalian, ini untuk backgroundnya kita ganti untuk edit, misalkan black dengan green. Untuk delete-nya kita buat black dengan red. Seperti itu. Kita coba save. Kita tampilkan, tapi sebelumnya kita belum panggil ya. Ini kelas, kita tampilkan kelas di sini. Untuk yang edit, kita tambahkan kelas sama dengan edit. Untuk yang ini tambahkan kelas dengan nama delete atau apa, hapus, namanya delete ya. Di sini nama kelasnya delete. Kemudian untuk yang produk kita kasih nama kelasnya adalah kelas sama dengan tambah. Teman-teman sekalian, setelah kita tambahkan kelasnya, maka kita coba lihat ya tampilannya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ada edit, ada delete, ada tambah, tapi masih belum pas ya. Baik, kita coba tambahkan. Pertama, sepertinya untuk yang edit delete itu terbesar kalau kasih 10. Kita ambil 5 saja. Ini juga 5. Kemudian biasanya supaya agak tumpul gunakan border radius. Misalnya 5 px. Border radius 5 px. Coba lihat dulu ya untuk yang edit sudah rubah atau belum. Nah, udah rubah ya, ada seperti ini. Itu sudah lumayan, agak bagus tampilannya. Kemudian berikutnya untuk yang delete juga sama. Tambahkan border radius. Yang ini yang tambah, kita tambahkan juga border radius. Tampilannya kita lihat seperti ini. Ada ya edit, delete, edit, delete. Kemudian bagian ini juga tambahkan tag decoration. Tag decoration none. Ketiga-tiganya tambahkan tag decoration none. Supaya tidak ada garis bawahnya. Kemudian di sini di bagian arep kita bisa tambahkan BR supaya agak renggang dengan tabelnya. Nah, seperti ini teman-teman sekalian ya. Ini ada tambah edit, delete, ada tambah data produk. Nah, kemudian setelah itu di bagian edit delete ini supaya pas, berarti kolom aksinya terlalu besar. Kita bisa tambahkan di aksi ini TD-nya tambahkan wide. Misalnya wide-nya 100 px. Kemudian tambahkan align center. Lihat ya. Nah, ternyata terlalu kecil. 100 terlalu kecil, berarti kita tambahkan jadi 120 misalnya. Save. Refresh. Masih kurang besar, tambahkan lagi misalkan 150. Nah, seperti itu. Ya, cukup 110 ya, ada edit, ada del, ada tambah produk. Nah, kemudian ini link ini emang belum aktif ya, nanti kita akan coba lanjutkan di video berikutnya supaya tampilannya aktif. Tapi sebelumnya ini kita coba rubah dulu ukuran-ukurannya ya, termasuk posisinya. Untuk nomor terlalu besar, kode produk mungkin bisa agak kecil, nama produknya agak besar, harga sudah cukup, stok juga sudah cukup. Tinggal coba kita tambahkan dengan menambahkan wide. Misalkan untuk nambahkannya di sini ya, boleh PH wide. Wide misalnya untuk ini 30 px saja. Kemudian untuk kode produk wide-nya misalnya 100 px. Untuk nama produk wide-nya misalnya nama produk nggak usah, nanti sisanya saja. Untuk yang harga wide misalkan 100 px. 100 px. Kemudian untuk stok wide-nya misalnya untuk stok bisa agak kecil, misalkan 70 px. Seperti itu ya. Kita coba lihat tampilkan dulu tampilannya. Ini tampilannya seperti sudah pas, tinggal posisinya. Untuk kode produk biasanya karena rata, kita buat di tengah. Untuk harga di kiri, untuk stok di kanan. Jadi di sini ditambahkan data di dalam data ini. Untuk kode produk bisa tuliskan lion. Lionnya center.
Untuk harga lainnya baik. Untuk stok lainnya juga baik. Kita coba save. Baik teman, seperti ini ya. Nah biasanya kalau untuk harga ini, kalau harganya sudah dalam bentuk jutaan, itu akan agak sulit kalau tidak ada separator atau pemisah. Jadi kita harus buatkan format numbernya, di mana nulisnya di sini ya. Misalnya kita tuliskan harga barang aja, HB atau harga produk HP, sama dengan tuliskan number format, kemudian dalam kurung nama datanya adalah data harga, kemudian desimalnya kita kasih 0, kemudian pemisahnya kita bisa gunakan titik, kemudian itunya bisa gunakan koma, sebaliknya nanti kita bisa lihat hasilnya ya. Nah ini berarti yang harus ditampilkan adalah variabel $HP. Jadi yang data harga kita coba hapus, diganti dengan $HP. Kita coba save, tampilkan. Nah seperti ini. Nah ini ternyata pemisahnya koma, berarti terbalik. Kita harus ganti yang ini koma, yang ini titik. Seperti itu teman-teman, kelihatan seperti ini ya. Nah ini belum aktif ya. Ini kita juga belum pakai hover. Jadi harusnya kalau kita geser, kita tambahkan hover di stylenya. Di sini kita tambahkan hover. Kelas apa aja yang di hover? Misalkan ada kelas tambah titik 2 hover. Kalau sama hovernya, kita bisa sekaligus aja tambah hover, kemudian ada edit titik 2 hover. Itu ya, pakai titik, kemudian koma, ada titik delete. Nah, ketika hover itu kalau digeser mouse-nya, kita rubah warna backgroundnya, misalkan backgroundnya jadi gold. Nah, backgroundnya jadi gold. Coba lihat, refresh. Nah, ini harusnya hover ya, hover. Ini delete titik 2 hover. Kalau nggak pakai hover, maka rubah kan seperti itu. Nah, ini hover itu kalau kita geser, maka warnanya menjadi warna yang di hover tadi, bukan ya ketika geser mouse-nya. Ini tampilannya seperti ini teman-teman sekalian ya, cukup mudah, sederhana sekali dengan menggunakan program yang cukup singkat, hanya beberapa baris saja, tapi kita bisa menampilkan datanya. Terima kasih teman-teman atas perhatian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.